kita cintai Bapak Letkol Widodo Nugroho. Mana beliau? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Biar panjang umur, biar berkah hidupnya dunia dan akhirat. Kemudian tadi disampaikan Bapak Lurah Keramat Jati. Mana Pak Lurah? Mungkin itu Pak Lurah. Sehat Pak Lurah ya? Biar panjang umur, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Begitu juga mungkin hadir Bapak RW ada di belakang tuh. Semalam baru ketemu saya ceramah di belakang. Sehat juga Pak RW ya. Bapak Ibu remaja, para anggota yang saya tidak sebutkan satu persatu di Mahadroh, semua insya Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah kuatkan iman dan ketakwaan kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin. Insya Allah ceramah maulid nggak lama, jam 2 beres. Jadi kalau ceramah itu nggak perlu lama, yang penting dipakai apakah itu ilmu. Ya, 10 menit juga kalau dipakai manfaat. Hadirin, pada kesempatan yang singkat ini, dalam rangka memperingati satu peringatan yang sangat luar biasa, lahirnya seorang pemimpin yang merubah dari zaman kegelapan sampai muncul di zaman yang penuh dengan kenikmatan, penuh kerahmatan. Siapa lagi kalau bukan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang bikin maulid santri mungkin juga saya jempolkan. Kalau yang bikin maulid Nabi BKM masjid, saya jempolkan. Tapi kalau yang bikin maulid Nabi tentara, ini jempolnya nggak cukup 1, 1000 jempol. Betul apa tidak? Mudah-mudahan bisa dipertahankan yang kayak ini. Mudah-mudahan komandannya panjang umur, komandannya sehat walafiat. Kenapa bagi ini sekarang banyak komandan yang PA? Islam agamanya, tapi nggak cinta kepada agama Islam. Saya beberapa tahun yang lalu ceramah di Sekadron 17. Itu lalu Halim Pak udah saya puter itu. Sekadron 2, Sekadron 32, Dirgantara 1, Dirgantara 2. Muter itu ceramah di situ. Militer juga saudara. Saya bilang saudara, komandannya Hindu bikin santunan yatim, kan hebat itu saudara. Ada komandannya Islam nggak pernah mikirin yatim, kan PA itu. Diundang lagi saya. Diundang lagi saudara. Nggak ada yang salah kita bicara. Supaya kenapa? Ini kalau nggak komandannya hebat, kalau nggak komandannya cinta kepada orang Islam, nggak mungkin kita bikin peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Cuma begitu Ibu. Ya Pak Komandan, Pak Lurah, yang undang saya nggak tahu orangnya mana. Tadi saya telepon Jokowi, kemarin nggak tahu. Jadi kalau ceramah di TNI nggak aneh, di Densipur juga begitu, ya. Inkopol juga begitu. Bikinnya mendadak, nanti bisa ditutup mendadak, batalnya juga bisa mendadak. Nggak usah aneh, betul ya? Militer begitu saudara. Saya pernah satu hari mau acara, Ustaz maaf perintah komandan batal maulid Nabi. Tuh, paham kita ceramah di TNI saudara, betul apa enggak? Karena perintah komandan, ya. Ada mau tanya minta anggota. Tuhan kita siapa? Allah. Kita beriman kepada Allah yang diajarkan oleh ulama. Raditu billah rabba wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi Allah yang utama. Allah nggak boleh ditandingkan, Allah nggak boleh disamakan dengan yang lain. Dulukan Allah. Tapi prakteknya coba ente. Kalau dipanggil komandan kepada
Sersan Mulyono menghadap komandan, siap. Sepatu dipakai, baju langsung dipakai, nggak bakalan telat satu detik pun nggak bakalan telat. Betul apa enggak? Dipanggil komandan langsung. Coba kalau dipanggil Allah, amin azan, tangan dulu. Betul apa enggak? Taat sama komandan bagus, tapi Allah harus lebih ditaati, saudara. Yang jadikan kita ini kan Allah, yang kasih rezeki kita ini semua Allah. Kita juga akan kembali kepada Allah. Tidak ada amalan kecuali amal baik kita yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, saudara, ini ceramahnya singkat aja deh ya. Saya mau bicara masalah akhlakul karimah, karena sesuai dengan kaidah dalil innama bu'itsu liutammima makarimah akhlak. Jadi biasa kalau maulid Nabi ceramahnya tentang akhlak, begitu Pak Lurah ya. Kalau bicara maulid Nabi bicaranya tentang akhlak. Emang kenapa Pak Kiai? Pancasila aja. Yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya orang-orang tua kita dulu itu orang cerdas, orang pintar, bukan orang bodoh menyusun Pancasila. Ketuhanan yang maha esa, Allah duluan. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah adab nomor 2. Jadi adab, akhlak itu dipangkas nomor 2. Baru yang ketiga persatuan Indonesia. Artinya kenapa orang tua dulu cerdas, pintar? Gak mungkin kita bersatu kalau tanpanya ada akhlak, tanpa ada adab. Makanya kalau ada bahasa Arab, al-adab fauqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Ya, akhlak itu lebih utama ketimbang ilmu. Buat apa ente pintar tafsir, pintar bahasa Arab? Buat apa kita pintar bahasa Inggris tapi nggak punya adab? Adab kepada siapa Pak Kiai? Adab kepada Allah. Yang kedua, adab kita kepada orang tua kita yang melahirkan kita, yang merawat kita, yang membesarkan kita. Kita hadap sama Allah aja kita di belakangnya, dipanggil Allah entar-entaran. Urusan agama nanti dulu, apalagi urusan orang tua entar. Allahu Akbar. Padahal kita udah paham kalau urusan orang tua, ridullah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keredaan Allah tergantung redha orang tua, murkanya Allah tergantung murka orang tua. Ini anggota kita yang kumpulkan macam-macam. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Madura, Sulawesi, Kalimantan. Betul apa tidak? Dari manapun asal Anda, saudara, kalau orang tua Anda masih hidup, Allahu Akbar. Apalagi orang tua sudah kagak ada, jangan sampai lupa dimanapun tugas Anda. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi. Doain ibu dan bapak kita. Ente gak bisa pakai seragam kayak begini tanpa jerih payah orang tua. Kita gak bisa pangkat kita besar tanpa orang tua. Kita gak bisa punya jabatan tanpa orang tua. Istri bagaimana Pak Kiai? Nomor 2. Begitu saudara. Kagak. Orang tua masih hidup giliran lebaran aja. Yang ditanya bini dulu, orang tua dulu. Bini dulu, orang tua dulu. Orang tua masih hidup, orang tuanya masih sehat. Pas Idul Fitri, baju lebaran deh, duit kita ada. Ditanya orang tua dulu, Mak, Bu, udah punya baju apa belum? Atau ente tanya istri dulu. Ayo kita buktikan cinta kita kepada kedua orang tua, saudara. Maaf saudara, ya, istri sangat kita cintai, Bu. Banyak gak istri solehah sekarang? Banyak gak istri yang rajin baca Quran?
Banyak gak istri yang PA? Banyak juga. Betul. Yang suka kasar sama orang sama suaminya, yang gak pernah doain orang suaminya, yang selalu mikirin gaji suaminya aja. Oh, itu suami ini bisa semangat kerja gara-gara istri gak boleh diremehin. Kalau masakan istri asin dulu, kira-kira kerja konsentrasi gak? Makanya istri yang gak bisa masak, belajar. Istri yang gak bisa dandan, belajar. Suami gojek online, gajinya kan kecil, tapi kalau Allah sudah berkehendak, luas semua. Allah kalau udah berkehendak, suaminya naik, istrinya sholat duha, dia angkat tangan di doa kepada Allah, ya Allah, suami saya hari ini mau naik, luaskan rezekinya ya Allah. Apabila masih ada di langit, turunkan ya Allah. Apabila masih jauh, dekatkan ya Allah. Apabila susah, mudahkan ya Allah. Itu istri soleha begitu. Lakinya dinas, lakinya kerja, istrinya sujud sholat duha. Jangan nongkrong di pos kamling. Itu tukang sayur. Itu tukang ojek online, berkah hidupnya. Baru istrinya doa, selesai Pak Komandan Pak Lurah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam, alhamdulillah. Langsung rumahnya ada yang ketok. Assalamualaikum Bang Mamat, tolong anterin saya ke Sukabumi. Rumahnya di Kampung Rambutan. Coba bayangin ojek online, rumahnya di Kampung Rambutan. Gara-gara istrinya rajin sholat duha, baru tutup tuh sholatnya, langsung tok-tok, assalamualaikum Bang Mamat, tolong anterin saya ke Sukabumi. Ente bayangin, Kampung Rambutan, Sukabumi, berapa duit? Allah kalau udah kasih rezeki, sampai Sukabumi bawakan timah, baru turunin penumpang, telepon lagi dia si mama sama bininya, mama, ojek online manggil mama, kurang ajar. Nggak tahu diri nih manusia. Mama, papa nggak pulang dulu. Emang kenapa pak? Ada penumpang minta anterin ke Pandeglang. Rezeki itu kalau Allah udah kasih. Kampung Rambutan, Sukabumi. Dari Sukabumi, Pandeglang. Berapa duit kumpul? Sampai Pandeglang saudara, telepon lagi, mama, bapak udah sampai Pandeglang. Iya, kapan pulangnya? Ini udah masakan, udah mama siapin, ikan asin, jengkol, sayur asam. Apa kata bapaknya? Maaf mama, ini ada penumpang minta antar ke Cirebon. Apa jawab bininya? Pak, sudah sekalian gak usah pulang. Bayangin bu, duitnya banyak tapi lagi kagak pulang, enak atau kagak? Enggak enak, kecuali bini PA. Kalau bini PA gak mikirin laki, yang penting transferan, yang penting gaji nyampe, yang penting duitnya nyampe. Tapi kalau bini soleha, insya Allah bang, andai kata abang tugas jauh, memang tugas dari negara, mempertahankan NKRI, saya rela, biar abang sehat, biar abang panjang umur. Istrinya doa, sholat duha, sholat hajat, jagain anak, gak usah godain laki tetangga. Bini soleha, insya Allah. Jadi begitu ya. Pak Lurah asli orang mana? Betawi mana? Bambu apus. Saya suka ceramah itu di Nurul Ikhlas ya. Sering ceramah. Di Kelurahan Bambu Apus juga pernah ceramah. Bapak saya juga lurah. Ya jadi di Kramat Setio itu kelurahannya masih ada Pak Lurah, kalau mampir ke sana ada namanya Sapri. Itu bapak saya, makanya nama saya Muhammad Yani Sapri. Itu Sapri bapak saya. Itu lurah zaman Gubernur Ali Saikin. Jadi anak lurah jadi kiai. Alhamdulillah, makanya saudara, banyak anak kiai jadi TNI, banyak. Bahkan banyak juga anak TNI jadi kiai, banyak apa enggak? Tidak ada yang tidak mungkin.
Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlakum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi, dan seterusnya. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah mau mengangkat derajat orang, nggak bisa diremehkan. Saudara, kembali terangkutan akhlak, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Ya, kalau agama udah kurang, makanya ini luar biasa Pak Komandan. Inilah indahnya agama Islam. Ini yang baca handroh sama yang barisan sini pangkatnya kan beda-beda. Betul. Tapi karena ente bisa baca rawi, ente di depan. Yang pangkatnya begini, yang lebih tinggi, nggak bisa baca rawi, belakang. Agama begitu. Karena di alam kubur nggak dilihat pangkatnya, yang dilihat ketakwaannya, saudara. Jadi walaupun letnan kolonel, walaupun jenderal, nggak bisa baca Fatihah, boleh nggak jadi imam? Nggak boleh. Yang pintar, kopral, jadi imam. Komandannya ada di belakang, tapi keluar masjid berhormat lagi. Nggak boleh keterusan tuh. Ya, mentang-mentang dihormatin komandan, ini gua gaya. Udah sampai masjid doang lo. Betul. Keluar lagi, minus lagi, yang lebih tinggi, hormat, itu aturan negara. Makanya saudara, ada letnan jenderal pensiunan diangkat jadi DKM masjid, dia bawa gayanya gaya letnan, kagak bisa. Di kantor bisa, tapi kalau udah pensiunan dia jadi ketua DKM masjid, masyarakat yang beraneka ragam rasnya, bentuknya, cara pikirnya, nggak bisa main tunjuk-tunjuk, nggak bisa saudara. Kalau waktu dinas bisa, panggil si fulan nyampe, kumpul di lapangan bisa. Coba kalau di masjid bisa apa enggak? Kumpulin tetangga kita, coba panggil Pak RT, coba panggil Pak RW, yang perintahin komandan udah pensiun, apa kata RT? Ganti aja DKM. Betul betul. Allahu Akbar. Jadi indahnya agama Islam, jadi akhlak, ya perbaiki akhlak kita, karena Pancasila aja dipasang yang nomor 2, masalah adab. Adab kepada siapa nih? Saudara, orang tua kita kan masih ada, ya masih ada. Saya pesenin berkali-kali, bu, takut dibilang ini PA. Jadi begini, kalau orang tua masih ada, rawat, sayangin, cintain, ya. Jadi jangan harap kita pengen anak kita jadi anak yang soleha, kalau kita durhaka sama orang tua kita, pasti nanti ada timbal baliknya. Saya punya anak 8. Itu saya bawa 8. Bini saya ada di belakang. Kenapa saya sering bawa ceramah? Sama, biar gak jadi bini PA. Sama komandan. Istri Ustaz juga langsung ngaji. Jangan sampai nanti jadi bini Ustaz, pulang ceramah langsung nanya, Ustaz, Abi, nanti ceramahnya di mana? Oh, berapa jam? Yang hadir siapa? Bagus kalau pertanyaannya begitu. Nah kalau bini Ustaz yang PA ditanya, amplopnya berapa? Ini yang gawat. Ini yang gawat. Nah itu saya kagak mau yang kayak begitu. Saya ajak istri saya supaya ini dakwah, medan perjuangan agar agama kita lurus. Kalau bapaknya lurus, nanti yakin anak saya jadi lurus. Tapi kalau saya bengkok, saya menyimpang, menjual agama, saya khawatir anak saya nanti jadi ustadz yang kagak beres, saudara. Nah, usubil, ini negara. TNI kerja kerasnya luar biasa, polisi kerja kerasnya luar biasa, sama kiai juga kerja kerasnya luar biasa. Emang kenapa Pak Kiai menurun drastis akhlak bangsa kita ini, saudara? Jadi semuanya harus berbenah ini. Jadi Bu, Pak,
saya udah bilang di mana-mana. Kalau yang namanya orang PA itu di mana aja ada. Di mana aja ada. Ustadz yang PA ada. Kemarin di pesantren, nitipin pesantren kita, anak kita ingin jadi orang yang benar. Tapi karena kita nggak kenal ustadznya siapa, kiainya siapa, kita terhipnotis dengan bangunan yang hebat. Makanya kata ulama-ulama, kalau kita ngajiin kepada kiai, tanya ke kiai, kiainya dari mana, asalnya dari mana, kalau nyantren-nyantrennya di pesantren mana, kalau kitabnya kitab apa, agar anak kita nggak terjerumus, saudara. Laulal ulama lasorna sekal bahai. Manusia hidup kalau tanpa ada ulama, hidup mereka bagaikan binatang. Kembali urusan orang tua. Kalau orang tua kita masih ada, rawat, senangin. Saya 2 tahun yang lalu ibu saya meninggal. Saya yatim dari kelas 3 SD. Hidup tanpa orang tua, sekolah, kuliah dan seterusnya, tanpa ada bapak. Bersyukur Anda yang masih ada orang tua. Tapi alhamdulillah, saya ajak ke Makkah. Setiap saya beli kendaraan, tidak ada yang naik kendaraan saya yang pertama kali, kecuali yang saya ajak ibu saya. Ketika saya bangun rumah, tidak ada yang menginjak rumah baru saya, kecuali yang pertama kali ibu saya. Begitu dong saudara. Duluin orang tua kita. Nanti kalau orang tua udah kagak ada, nyesel kita. Apa artinya mobil kita? Apa artinya rumah kita? Apa artinya pangkat kita? Pangkatnya tinggi, jabatannya hebat, gajinya besar, tapi kita belum bisa bahagiakan orang tua kita. Kita belum bisa senangkan orang tua kita. Kita belum bisa umrohkan orang tua kita. Kita belum bisa berangkatkan haji orang tua kita. Dan nyesel kita saudara. Mumpung ada orang tua, kasih makan jeruk yang bagus-bagus, kasih makan alpukat yang bagus-bagus, kasih makan anggur yang bagus-bagus. Nanti ibu kita, bapak kita, kalau udah umur 70 tahun, Anda kasih jeruk yang mahal, anggur yang mahal, durian montong yang mahal. Ibu kita gak bisa makan, bapak kita kagak bisa makan. Mumpung orang tua kita bisa makan, kasih makan yang enak-enak saudara. Udah ya ceramahnya? Udah ya? Udah segitu aja biar lu pada tobat. Begitu Bu ya. Masalah emak-emak begitu ya. Makanya saya bilang kalau ada orang bicara masalah akhlak sama orang tua, nih anggota semua, tingkatin. Ustaz, alhamdulillah saya setiap bulan kasih orang tua 1 juta. Mulai bulan sekarang naik yang 1,5 juta. Pak Kiai, alhamdulillah setiap sebulan sekali saya tengokin orang tua saya di Jawa Tengah. Mulai sekarang tengokin orang tua 1 bulan 2 kali. Pak Kiai, saya cium tangan orang tua saya sekali. Mulai bulan sekarang cium tangan orang tua kita 2 kali, bolak-balik saudara. Baru ada hikmah mulai kita saudara. Sama perempuan juga begitu, bini juga begitu. Cium tangan sama laki nambah. Jangan gajinya dulu meminta nambah. Iya. Cium tangannya sekarang balik. Pulang sampai rumah ditanya, lu tumben biasa 1 kali 2 kali dapat hikmah maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nggak usah minta tambah. Yang namanya bulanan, pas lagi kita dicium tangan 2 kali, itu laki nangis sedih. Alhamdulillah bini gue soleha. Gara-gara apa? Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sekarang saya mau tanya, sekarang nih sampai dengan hari ini, ibu cium tangan sama laki berapa kali? Ayo jawab. Ayo, sekarang berapa kali Bu? Sama suami ibu, jangan suami orang. Berapa kali sekarang? 1 kali. Ya sekarang saya ijazahkan deh ya, pakai ini ilmu. Mulai dari sekarang biar manfaat, bolak-balik. Tahun besok bikin maulid lagi, tambahin lagi 3 kali. Wah, maulid lagi besok, tambahin lagi.
agar cium tangan sama suami agar lebih hormat sama suami, agar menutur katanya lebih sopan sama suami. Itu akhlak yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kami hormati, ketika ibu saya belum meninggal, saya yang merawat, saya yang mandikan, saya yang bersihin najisnya. Beda anak sekarang, kalau ibunya sakit saudara, udah dititip di panti jompo. Anak yang kayak begini bukan anak beradab, tapi anak yang biadab. Anak biadab yang bikin kita punya pangkat ini siapa? Yang jadikan kita kuliah jadi sarjana siapa? Tapi ketika kita besar, ketika kita punya rumah, punya mobil, punya jabatan, orang tua kita sakit, orang tua kita stroke, langsung kita bicara kepada adik kita, titip aja ibu kita ke panti jompo. Beradab atau biadab? Biadab itu ada sudah. Makanya yang sekarang ibunya ada di rumah rawat, ya. Anak-anak muda yang orang tuanya ada di rumah rawat, nggak usah mikirin kalau abang kagak mau merawat, ente yang rawat, ente yang berkah. Adik kita kagak mau, nggak masalah. Yang penting ibu kita makan tempe mau, makan tahu mau, sayur asam mau, dan ibu kita cinta sama kita, rawat ibu kita, berkah dunia dan akhirat buat kita saudara. Hikmahnya apa? Nanti insya Allah anak kita akan merawat kita, anak kita akan cinta sama kita, ya, anak kita akan sayang sama kita. Jadi ibu bapak, ilmu yang sederhana ini saya sampaikan. Yang pertama tadi akhlak, cium tangannya ditambah supaya mahabbahnya, kecintaannya lebih. Terus yang kedua, saya pengen ingatkan lagi, kalau buat urusan orang tua harus yang istimewa, ya, harus yang istimewa. Nanti ente lagi tugas lewat Keramat Jati atau lewat Pasar Induk, lagi lari-lari, ada apel yang besar yang dipilih tuh di otak kita. Jangan mikir lu ngapain mampir buat bini gue, jangan. Bini nomor 2 yang ada di otak kita, lu kenapa kok ngeliat apel? Gue pengen beli, izin sama komandan. Pak komandan, saya izin pengen beli jeruk yang gede, paling gede Pak komandan. Banyak kagak? Atu aja. Orang kita kagak ada. Ya, beli jeruk 1 paling gede, paling istimewa, kantong itu. Kalau orang tuanya dekat rumahnya, di luar jam dinas, naik motor, Mak, ini ada cuma. Itu luar biasa, saudara. Ya, melihat pisang yang besar, selalu ingat, ya Allah, orang tua. Saya biasa begitu. Pas ibu saya kagak ada, ketika saya lewat buah, saya dapat parsel maulid Nabi, saya dapat parsel daripada hari-hari besar undangan ceramah, itu parsel besar. Ya Allah, mau dikirim ke siapa? Ibu udah kagak ada, bapak udah kagak ada, mertua udah kagak ada. Nangis saya saudara kalau melihat parsel-parsel yang bagus. Karena saya bilang sama istri, kalau ada parsel yang istimewa, parsel yang bagus, nggak boleh kita makan, nggak boleh kita buka. Buat siapa Bi? Buat ibu orang tua kita, saudara. Begitu saudara. Setuju Bu? Setuju? Ya, anggota begitu ya. Utamain orang tua. Ya, ilmunya saya rasa udah paham, makanya kagak. Ilmunya udah pada tahu, tapi kadang-kadang ilmu ini nggak dipakai sama kita. Ini kebobolan yang umat Islam saudara. Oleh karena itu, kalau kita maulid Nabi kayak begini, insya Allah TNI kita semakin kuat. Amin. Jadi kalau maulid ini sering diadakan, sering kumpul kayak begini, saya bilang, kalau ada orang bicara masalah orang tua, kalau ada orang bicara masalah akhlak kepada kedua orang tua, tapi dia kagak bergetar batinnya, apalagi tidak menitiskan air mata, saudara, apa saya sampaikan, itu manusia hatinya sudah jadi batu, saudara. Na'udzubillah. Orang kalau ada ceramah tentang
umur, biar sehat, ya bagus. Tapi alangkah bagusnya lagi, ente gak usah doain aja. Terus apa Pak? Doain ibu saya, doain bapak saya, biar bapak saya, ibu saya masuk surga. Begitu. Jadi kalau anda lagi tugas ada rezeki masukin tromol masjid, niatkan buat orang tua. Ada pengemis di jalan, parkir mobil belokan, niatkan pahala buat orang tua. Bahkan saya sampaikan saudara, berkali-kali ini saya sampaikan, ya Allah, andai kata sholat saya nilainya ibadah, andai kata Quran saya nilainya ibadah, andai kata zikir saya nilainya ibadah, ya Allah, semua pahala saya untuk sampaikan untuk ibu dan bapak saya. Jadi kalau orang tua kita masuk surga, enak. Kita juga insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, umur kita ini sementara, jabatan juga sementara. Oleh karena itu perbanyak duduk di majelis ilmu, kumpul sama ustaz, kumpul sama kiai, belajar ngaji. Iya. Kemarin kita dengar di At-Tahiriyah Pak Syafi'i, Ustazah Bin Yasin meninggal dunia. Enak dengarnya, insya Allah husnul khatimah. Sama. Ini anggota juga lagi maulid Nabi, tau-taunya mati semua. Husnul khatimah ini. Bu, ini anggota kan keker badannya. Andai kata ini mati semua, kalau ustaznya di hati ini kan ustazahnya yang mati. Dia lagi mimpin tahlil, tau-taunya ajaknya nyampe husnul khotimah. Kenapa matinya di masjid lagi mimpin? Ente juga anggota begitu, lagi maulid Nabi. Ini andai kata ini mati semua, insya Allah husnul khotimah. Amin. Yang amin ini. Enak baca Quran meninggal ya Pak Lurah. Enak Lurah Keramat Jati mati. Enak gak dengarnya? Enak gak dengarnya? Wah setan. Bukan aneh ngomong Pak Lurah. Lagi ngawain, lagi di samping komandan memperingati maulid Nabi Muhammad. Yang bikin malu, Pak Lurah mati lagi main gaplek. Malu. Komandan mati lagi mancing. Kali kailnya nyangkut ke mulutnya mati. Tapi komandan mati lagi maulid Nabi. Ustaz mati meninggal dunia lagi maulid Nabi. Tim hafal meninggal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal sampai kepada seorang hamba enggak bisa dimajukan, kagak bisa dimundurkan. Kopral kalau waktunya mati enggak? Komandan kalau waktunya mati enggak? Andai kata bisa ditawar, kopral dulu, komandan dulu yang mati. Kira-kira kopral dulu, komandan dulu. Atau gini. Lo takut jawabnya. Ya kalau bertamu di Pak Lurah. Ente takut jawabnya. Sekarang begini nih komandan, ame Pak Lurah. Kalau aja nih bisa ditawar, kira-kira Pak Lurah dulu, komandan dulu. Ame gak ikut campur ya. Kalau bisa ditawar, ya Pak Lurah. Kata Pak Lurah, komandan dulu, kata komandan. Lurah dulu, kata komandan dan Lurah. Ustaz dulu. Kan begitu saudara. Kalau bisa ditawar, ya. Tapi saya kan punya hak juga di mimbar, kasih usulan. Kalau bisa Lurah dulu. Yang namanya usulan kan boleh diterima, boleh kagak. Setuju nggak? Setuju nggak? Bukan saya yang ngomong, ente. Begini, kalau Lurah yang mati duluan, yang doain saya. Kalau saya yang mati, Pak Lurah bisa doa nggak? Tapi kalau Lurahnya Betawi, ngajinya rajin, insya Allah doanya bisa. Insya Allah. Siapapun yang meninggal dunia, siapapun yang mati
duluan. Yang penting kita munajat agar mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya pengen sih husnul khatimah, tapi baca Quran jarang. Pengen sih husnul khatimah, makanya kata Kiai, ente hidup nih gak usah ribet-ribet. Nih waktunya ngaji, ente ngaji. Dengerin ustaz, waktunya lucu, ketawa. Waktunya serius, serius. Waktunya baris, baris. Baris serius, jangan ketawa. Lagi ketawa, lu jangan serius, nyiksa diri. Kan begitu. Gak usah hidup berat. Waktu ceramah enak santai. Udah dengerin aja ceramah. Ustaz ceramahnya pernah saya dengar. Yang diceramain saya tahu. Udah ngeliat ustaz dapat pahala. Kan begitu saudara. Jangan kiai lagi ceramah betul pas. Biar dia kata ahli surga. PA. Orang lagi dengerin ceramah. Masya Allah. Dengerin ceramah, tasbihnya kantongin. Udah selesai berduduk, i'tikaf, baca sholawat yang banyak. Begitu ngaji. Jangan ketinggian. Negara. Ustaz, doa lama banget. Jamaahnya militer, tugas. Jumat, khutbah, lembek, doa lama, perut lapar. Walaupun militer, lapar mah lapar. Mana? Ustaz yang di sini mana? DKI sini nih. Begitu. Udah ustaznya lembek, ceramahnya lama, doanya lama, bikin berebut. Nasib jadi kiai bisa. Gak usah lama-lama panduran doa ya. Gak usah. Jangan sampai nanti aminnya 3 nada. Ya kan kalau Rabbana atina fid dunya, amin. Rabbana hab lana, amin. Rabbana taqabbal, amin. Itu kalau dia 3 nada, itu bakalan demo. Makanya di Bambu Apus, di Masjid Nurul Ikhlas, ada ustaz yang bilang, Ustaz, kalau doa jangan lama-lama, lihat dulu jamaah. Makanya kalau sholat, kita diajarkan ulama, sawu sufu bakum, fa'inna kasbiatas sufu bin tamami sholat. Barisan dirapatkan, barisan diluruskan. Kenapa? Supaya imam lihat kualitas jamaah. Kalau jamaahnya biasa surah yang panjang, silakan baca 1 juz. Tapi kalau jamaahnya kakek-kakek, nenek-nenek, udah kuliah dulu. Pendek aja. Begitu saudara. Mereka ada doanya panjang, jamaahnya orang-orang tua, dibaca semua hafalannya. Akhirnya saya ada di pojokan Masjid Nurul Ikhlas. Itu Ustaz, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillah. Pas dia sallallahu, gak ada orang. Itu Ustaz nyamperin saya dari belakang. Ustaz Yani, emang jamaah sini pada malas? Bukan malas, tadi 3 baris, lu doa kepanjangan. Kan orang banyak urusan. Ada yang ke kantor, ada yang kerja, ada yang lapar, ada yang sakit, rematik. Betul enggak? Islam gak memberatkan jamaahnya. Ini dibutuhkan imam yang paham jamaah. Ya begitu saudara. Insya Allah hidup kita berkah dunia dan akhirat. Komandan kita hidupnya juga berkah dunia dan akhirat. Para pemuda-pemuda, ada yang belum nikah? Oh, pas ini belum nikah. Ini udah balik. Ya, ini udah balik. Ya kalau yang ini kan belum. Itu bahasa Arab juga, ini balik, ini belum. Ini belum nikah semua. Belum nikah. Bercanda sedikit begini sebelum ditutup. Mau punya istri yang soleha apa PPA? Hah? Mau punya ini yang depan yang ini nih. Ente udah nikah belum? Siapa namanya? Siapa? Junaidi. Siap. Anda mau punya istri yang soleha apa yang PA? Punya istri yang soleha. Mau yang kaya, mau yang miskin? Mau yang kaya, mau yang cakep, mau yang jelek? Cakep. Jadi mau yang soleha, yang kaya, yang cakep. Lu kenapa ketawa? Saya mau kasih amalan, mau nggak? Supaya dapat istri yang soleha,
Rezeki. Kita bicara normal aja, ya. Mumpung belum terlanjur, kumpulin duit yang banyak, ya. Ente kumpulin duit yang banyak, ya. Kerja keras, ya nanti jabatannya kan naik. Kemudian ini kan badan agak kecil, gedein lagi. Masih ada kesempatan, betul ya? Iya, saya ceramah di perempuan, di polwan juga begitu. Polwan, mau nggak punya suami yang cakep, yang ganteng? Mau. Rumusnya apa? Lu ngaca. Sama, ya. Kalau kita tahu diri, insya Allah nggak ada yang berat. Pengen dapetin orang-orang hebat, kitanya melarat. Pengen dapetin orang cantik, bening, kitanya. Apa tadi ijazahnya? Ngaca. Ngaca. Ini kan ngomongnya ngaca. Paham dah insya Allah ya. Sama ibu-ibu juga semua begitu. Kita perbanyak ngaca, karena ngaca itu cermin kehidupan kita, agar kita bisa kontrol kehidupan kita, sehingga kita nggak rakus urusan dunia. Andai kata kita punya dunia, semuanya untuk urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah panjangkan umur kita semua. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'am wa yukafi'u masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Engkau adalah Tuhan kami yang memelihara kami, ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang pantas kami sembah terkecuali adalah Engkau, ya Allah. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan kami. Wa ana 'abduka, ya Allah ya Rahman, kami semua adalah hamba-Mu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, kami semua dalam janji-Mu, kami semua dalam tanggungan-Mu sesuai dengan kemampuan kami. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, ya Allah ya Rahman. Di pagi hari ini di tempat yang sangat mulia, kami berkumpul bersama komandan kami, anggota kami, saudara-saudara kami, ya Allah. Kami bermunajat, kami minta kepada Engkau, ya Allah, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari perzinahan, jauhkan kami dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, ya Allah ya Rahman. Kami semua menyadari betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami orang yang bersyukur, ya Allah. Wa abu'u bi dzambi, dan kami juga menyadari betapa banyak dosa kehilapan yang kami perbuat. Faghfirli, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami yang masih ada bersama kami, panjangkan umurnya, ya Allah. Ibu dan ayah kami yang dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Ibu dan ayah kami yang sudah tiada, yang berada di alam kubur-Mu, jadikan kubur kedua orang tua kami sebagian daripada taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jadikan istri kami menjadi istri yang salehah. Jadikan anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak yang soleh dan solehah, min ahli Al-Quran, min ahli sedekah, min ahli ibadah. Ya Allah, berkahi hidup kami, ya Allah. Berkahi hidup para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Berkahi hidup para komandan-komandan kami, ya Allah. Berkahi hidup para anggota-anggota kami, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Tawwab. Entengkan lisan kami, mudahkan lidah kami di akhir hayat